Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video di mana seorang murtadin menyampaikan kesaksiannya tentang bagaimana pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, mulai dari belum ia mengenal Tuhan dan hal-hal yang dialami sebelum ia mengenal Tuhan, dan akhirnya ketika ia mengenal Tuhan bukannya satu hal yang baik yang dia alami, justru ancaman dan penderitaan yang semakin ia rasakan. Nah, karena itu teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Oke, baik, kita lihat cuplikannya. Nama saya Irma Oktari. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, memang saya beragama seberang. Ya, waktu itu umur 17 tahun aku sakit kelenjar getah bening. Ini dia, ada bekas-bekasnya tuh. Jadi awalnya itu tumbuhan gitu. Tumbuhan itu? Iya. Jadi dia benjolan kecil. Benjolan aja gitu kan. Terus dia nggak lama tuh pecah gitu. Larilah ke sini tuh. Jadi di dalam tubuh aku ini ada 4 bekas. I see. Iya kan. Jadi pecah. Nah, setahun setengah aku sakit. Karena kan dia efeknya bersisik ya. Jadi panas, jadi bersisik gitu. Makanya waktu itu aku dipanggil ular. Lu mau tau nggak ciri lepra tuh kayak badan lu tuh gitu. Jadi setiap aku mau keluar rumah tuh pasti kayak dikatain orang gitu. Dan setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Jadi jam 1, jam 2 itu saya kayak kuntilanak. Karena ini kan sakit ngebet banget ini, gitu kan. Ini keluar nanah, ini Ya teman-teman, ini waktu dia mengalami sakit penyakit ini, penyakit apa tadi saya lupa. Ini dia masih beragama Islam ya, dia belum murtad ya. Jadi dia sampaikan dulu ini penyakit yang dia alami, dan memang penyakit-penyakit seperti itu sangat-sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Dan ya puji Tuhan lah, ia bisa lewati sampai saat ini. Oke, kita lanjut dulu. ini darah semua ini. Jadi badan saya itu kayak bau amis gitu. Saya tidur tuh diasingin. Karena kan mama saya bilang, maaf ya Neng gitu, bau banget gitu. Jadi saya tidur diasingin di ubin. Di ubin? Di ubin sendiri. Saya tidur di sendiri. Nggak pakai alas itu? Pakai kayak tikar selembar gitu. Jadi tiap malam aku nangis. Aku selalu bilang, ngapain sih saya hidup? Saya minta maaf terus gitu. Ngapain saya hidup sih aja gitu. Terus saya hidup nyusahin keluarga gitu. Dan itu badan juga sakit-sakit ya? Kayak ditusuk-tusuk namanya tidur di ubin ya. Gitu. Tapi dari benjolannya sendiri menimbulkan rasa sakit atau? Ngebet. Apalagi yang pecah di payudara itu kan udah bolong, udah hancur, bolong sampai ini penyakit apa ya? Sampai segitu parahnya ya. Nggak kelihatan payudara, saya udah bolong gitu kan. Terus itu yang bikin bau. Nanah di situ yang bikin bau. Ini kan memang bau ya, bau amis, tapi dari payudara itulah yang menimbulkan sangat bau itu dari payudara. Gitu. Jadi saya ngerasa tidur ke kanan aja saya nggak bisa, miring gitu. Tiap malam saya nangis terus. Gitu. Jadi setiap jam 1 saya ngerintih sakit, walaupun saya udah minum obat gitu, udah minum yang dari dukun, ada alternatif, tetap saya nangis gitu. Tapi ya keluarga mau gimana ya, dia dengar saya nangis, saya selalu sakit gitu. Makanya kalau saya cerita kayak gini kan nggak kuat. Jadi setahun setengah saya sakit, tiap malam saya nangis. Yang saya ingat saat itu, saya selalu manggil nama mama saya. Dan apa yang dilakukan oleh mama hari-hari itu? Ya mama saya nggak. Kita ambilin tisu ya. Gak apa-apa. Taruh sini aja Kak, sorry. Kalau butuh lagi nanti. Ya mama saya cuma bilang, mama udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Uang mama udah habis. Mama bukan orang kaya gitu. Paling dia kalau ngomong sama saya tuh malah doanya bilang ya ambil aja gitu. Ambil aja anak aku gitu kan. Daripada menderita. Daripada dia hidupnya kayak gini, diambil aja gitu. Saya udah ikhlas, kata mama saya gitu. Ya. Wow, ini sangat luar biasa ya, sampai orang tuanya sudah putus asa. Bahkan orang tuanya saja sudah berdoa ya pasrahlah.
Ya karena bagaimana ya, secara manusiawi melihat anak-anak itu mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, apalagi penyakit yang sangat parah, sudah berobat ke sana kemari tapi tidak kunjung sembuh, pastinya putus asa, pastinya gimana ya, pasrah lah, artinya ya terserah Tuhan lah begitu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya mungkin kata-kata itu yang bikin saya sedih gitu kan, dan akhirnya nggak lama ada tetangga tuh pindah, karena samping rumah saya ini kan kosong ya, di sebelah rumah itu kosong, dan tiba-tiba saya mau diri kan, itu siang itu saya mau diri, ngapain saya hidup sih gitu. Pakai apa waktu itu maksudnya? Saya ngambil zaman dulu kan yang disemprot kayak gitu ya, obat serangga ya, obat serangga gitu. Saya udah mau minum itu, udah mau minum, apa saya hidup, saya mati kan. Waktu saya mau minum udah nyampe mulut, udah mau begini, itu di kepala saya itu ada ngusap, suaranya lembut banget gitu. Ya saking kecewa ya, bukan kecewa, apa namanya, saking putus asa ya. Tapi satu hal yang paling luar biasa adalah ketika ia mau mencoba untuk bundir lah gitu. Ya tiba-tiba ada sesuatu yang mengusap kepalanya. Ya mungkin itu apa namanya, kuasa Tuhan lah kira-kira. Oke, kita lanjut dulu. Ngebleng rambut saya, aku mengasihimu gitu. Jadi saya langsung lihat ke kanan, ke kiri itu gak ada orang, saya merinding dari atas sampai ke bawah, saya merinding karena suaranya itu lembut banget. Aku langsung gak jadi dong, aku minum ini, saya pikir kan setan gitu, saya teriak-teriak lah keluar gitu, saya taruh itu kan obat serangga itu. Mah, ayo masuk, di rumah kita ada setan mah, Irma tadi dipegang gini-gini. Dia mau dorong pindahan mama saya gitu. Emang siapa main pindah tuh? Orang Batak, kata mama aku gitu kan. Dan orang Batak ini pindahan dari Kalimantan. Tiap malam kan biasa tuh saya nangis. Nah kakak ini yang berbeda denger ya. Jadi pagi-pagi dia ngomong lah sama mama saya lagi nyapu gitu kan, pintu depan nggak dibuka karena kan baunya ke depan-depan ya. Jadi saya tuh pintu itu tutup. Kalau orang mau ke rumah aku tuh lewat pintu belakang gitu. Jadi ibu-ibu saya dengar tuh dia ngomong, setiap malam saya dengar perempuan nangis ya gitu. Siapa ya bu, kata gitu. Tapi suara setan, tapi dibilang manusia jelas gitu. Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana nggak sembuh-sembuh, kata mama aku gitu kan. Udah dibawa ke dukun karena itu nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak sih bu saya lihat, kata gitu. Dia akhirnya lewat tuh pintu belakang, terus dia teriak gitu. Saya posisi kan belonjor ya di tembok gitu, tiduran. Terus dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu. Ya saya jujur ya dengar nama itu kayak ngerasa, aduh ini orang, saya tahu itu orang Kristen gitu. Aduh mama saya bawa orang gitu kan. Dia teriak, jadi di kan kamar ya, dia diri di situ. Tuhan Yesus luar biasa. Dia duduklah di sebelah aku gitu kan. Dia ngomong pun agak tertatah-tatah. Ibu, perkenalkan, nama saya Mama Hana, saya orang Kristen, saya pindahan dari Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa, gitu kan. Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi, kata gitu. Jadi ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tuh minta tolong. Jadi orang tuh yang lewat banyak, nggak ditolongin sama orang itu. Nah kakak Mama Hana ini ngambil kayu yang di dalam lumpur itu, naiklah gitu kan, dimandiin lah sama mamanya ini, perempuan dari lumpur itu kan, naik bersih, abis dimandiin dia mukanya mirip kayak aku. Jadi makanya dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu, karena yang di dia itu ada beneran ternyata. Mimpinya dia sebelum dia pindah ke rumah itu, perempuan itu mirip kayak aku yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus, apakah wanita ini yang harus saya tolong gitu. Nah kakak ini ngeyakinin aku dong, kakak pindah ke sini nggak kebetulan deh. Kakak yakin Tuhan Yesus sayang sama kamu, kamu pasti sembuh. Nah, saya ketawa aja gitu kan. Terus dia pulang sebentar, karena tetangga kan, dia bawa minyak tuh. Tapi tempatnya tempat seleh gitu. Ibu, ini minyak biasa, tapi doanya pakai nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ya udah, dia pulang. Minyak itu ditinggal. Dia pulang, minyak itu ditinggal di atas meja TV ya. Pokoknya taruh aja. Malamnya seperti biasa saya berhenti. Sakit. Yang luar biasanya yang bikin saya aneh, semua obat itu habis. Hari itu. Saya minum obat aja saya nggak tidur. Ya kan, dari dukun kayak daun johar yang pahit-pahit harus diparut dulu, dibejek-bejek gitu kan. Itu habis daunnya.
dari alternatif itu kayak jamu-jamuan gitu ya, akar-akaran gitu tuh itu habis gitu kan. Semua itu malam itu habis. Saya mikir, aduh, minum obat aja saya nggak bisa tidur, gimana saya minum obat, saya mau bangunin mama saya, obat habis, tapi kayak di muka saya kayak lu mati aja lu, gara-gara lu nyusahin gitu. Jadi saya nggak mau mama saya tidur terus karena mama saya kan kerja besok pagi tuh ngasuh anak orang di rumah gitu kan. Jadi saya nggak mau bikin mama saya bangun. Udah akhirnya ya udah mau nggak mau dong, saya udah minyak itu. Ini omongan kakak ini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Akhirnya saya olesin itu malam itu membuat saya tuh kayak terbingung-bingung ya. Saya tidur yang setahun setengah, udah minum obat apa aja yang berobat ke sono ke sini, saya nggak bisa ke kanan ke kiri. Malam itu abis saya pakai minyak urapan itu, saya tidur kayak orang pulas banget. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Setelah kamu mengalami tidur yang enak, Iya. kamu pakai setiap hari itu minyaknya? Saya pakai gitu. Bahkan kan sama tetangga kan kakak itu, saya ke sebelah. Saya bilang sama dia, enak banget kak minyak ini gitu. Dan saya merasa saya punya teman. Kakak itu malah berbalik ya. Kakak ini tuh nggak pernah megang dekat aku, malah kali ini aku dikasih baju sama dia. Iya, ini dia pakai baju deh. Kakak punya baju nih yang kecil, muat gitu. Dan saya senang. Semenjak dia pindah itu saya suka. Hati saya tuh seneng banget, ih orang ini baik ya gitu. Terus kan minyak itu kan lama-lama habis. Akhirnya kan ngajak aku dong, ide kita ibadah yuk. Oh saya nggak mau. Oke. Maaf kak, saya kalau kesini saya nggak mau. Oke. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak. Gitu. Terus dia kasih lagi tuh? Enggak, dia bilang gini, kita jalan ke mall. Gitu. Jadi dia ngajak saya ke mall. Oh, jadi ceritanya ini setelah ia mengenal siapa ini Bu Hana ini yang pindahan dari Kalimantan ini, mulai dari situlah ia mengenal kekristenan ya. Jadi akhirnya melalui minyak urapan juga ia sedikit tidaknya ada perubahan ya. Mungkin ya enggak tahu ya kelanjutannya karena ini belum ada, nanti kita coba lihat ke depannya kelanjutannya, karena mungkin apakah dia ini sudah sembuh atau belum, karena dia sudah diajak ke gereja atau diajak ke mall gitu ya. Nah ini kita coba lanjut dulu, dan saya rasa melalui Bu Hana ini yang mulai mengenal kekristenan ya, mulai mengenal iman Kristen. Oke, kita lanjut dulu. Saya kan maksudnya gini, kakak emang gak malu ya bos saya. Itu orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Itu ada di depan mereka semua itu. Pada geli kan ngeliat saya. Itu kakak itu meluk saya di depan orang-orang itu. Oh, jadi dia belum sembuh ya, tetapi ya melalui Bu Hana ini atau Mbak Hana ini yang ya ajak dia ke gereja ya tadi ya. Mulai dari situ timbul kepercayaan diri ke Murtadin ini. Oke, kita lanjutlah. Kata siapa kamu jelek gitu, kamu tuh cantik loh dek, Tuhan sayang loh sama kamu. Jadi saya di situ, ini orang siapa ya, saya tuh melihat dia tuh seperti kayak malaikat ya. Ih mama gue aja ngelahirin gue ya, mau makan aja tutup hidung karena bau ya. Kok ini siapa ya gitu loh. Dia saya nggak kenal dia dari mana. Semakin saya bilang, kak saya bau loh kak, saya jelek, dia semakin peluk saya. Dan saya percaya itu kalau bukan roh Tuhan di dalam dia nggak mungkin ya. Sebagai manusia biasa nggak mungkin ini semua nanah di badan saya. Dan badan saya itu bau, sangat bau, baunya tuh bau sampah, bau busuk. Jadi kalau di saat itu saya percaya itu roh Tuhan ada sama Mama Hana. Hari itu ketika Mama Hana ini bilang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihimu, sempat kepikiran gak sih? Maksudnya benar gak sih Tuhan Yesus sayang sama aku? Benar gak sih ada yang begitu sayangnya sama aku? Enggak, aku nggak sempet bilang Tuhan Yesus sayang sama aku, enggak ya. Yesus itu maksudnya siapa sih maksudnya gitu ya, kok dia selalu bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tentang mimpi-mimpi itu memang udah ada di pikiran ya, cuman karena ayat terdoktrin itu gitu kan, saya tetap nahan gitu kan, karena saya berpikir ya itulah firman Tuhan. Setelah saya belajar, nggak mungkin kalau bukan pilihan, saya nggak mungkin percaya begitu aja. Karena memang kalau secara logika saya nggak akan percaya sama Tuhan Yesus yang katanya manusia, cuman yang diolok-olok. Masa Tuhan lu manusia nolong dirinya sendiri aja nggak bisa? Ini logikanya ya. Tapi setelah saya belajar dan itu panjang prosesnya, ternyata firman itu iya dan amin. Dan saya bisa buktikan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu kan. Akhirnya saya ikutlah. Ke mall? Ikut ke mall ya, nggak ngomong kalau ibadah saya nggak mau. Ke mall ngomongnya.
Hari itu kenapa mau ikut ke mall? Karena saya pikir mall itu kan tempat orang belanja. Namanya kita di rumah mulu kan bosen ya. Ada hiburan lah ya. Iya, di mall. seneng lah namanya orang sakit setahun setengah ngejuplak bayi di rumah gitu kan, bosen orang tiba-tiba ketemu orang begini diajak ke mall, ya mau dong. Nyampe nya di angkot yang kedua kali turun kan saya di Kalimalang gitu. Bener mall gitu kan, seneng dong. Iya bener mall gitu. Aduh jadi nggak ini naik lantai 2 di situ ada bangku-bangku gitu kan, kayak ada orang ya, saya tau lah kalau anak-anak bapak ya kan auranya kan kelihatan kalau anak-anak bapak. Jadi pas dia pada keluar ya, wah ini mah gereja gitu kan, saya udah mulai ada rasa takut tuh, udah sakit mati neraka kan gitu kan. Aduh, tapi Tuhan Yesus itu bener-bener kalau dia udah buka nggak ada yang bisa nutup. Akhirnya mau nggak mau saya masuk dong, ya kan, mau nggak mau saya masuk. Kakak itu berdoa gitu kan ya, mau nggak mau saya masuk, duduknya paling di depan lah gitu kakak itu. Duduknya paling di depan, percis depan son. Jadi pas saya tutup mata kan saya takut ya, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya gitu. Namanya son kan, kita walaupun komat kamit di hati itu son gede banget, kenceng. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus gitu kan. Oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib gitu kan, kamu sudah sembuh gitu kan. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Saya langsung, aduh Yesus itu siapa ya gitu ya. Saya mulai penasaran siapa, tiba-tiba kok air mata saya jatuh gitu loh. Pas dia ngomong kau berharga di mata Tuhan, saya langsung di situ setahun setengah saya nggak pernah ngerasain jingkrak-jingkrak. Orang sakit kan ya kalau nggak diem aja gitu kan, berhenti namanya ngerasain ngebet ya. Ini di dalam tempat ibadah saya tuh jingkrak-jingkrak gitu kan, sayang disayang, nggak kuat badan saya karena ayo menari buat Tuhan gitu. Aku disayang Tuhan gitu. Saya di situ saya ngerasain, enak banget ya gitu. Jadi selama saya sakit saya nggak pernah menemukan sukacita seperti di dalam itu. Dan itu rasa takutnya hilang, nggak berasa lagi. Nggak ada rasa takut. Saya nggak ada yang namanya intimidasi gitu kan. Saya mengikuti kayak apa sih maksudnya, ikut alur di dalam itu, joget-joget, muter-muter, ya saya ngikut. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari-menari gitu kan, saya jadi ikut menari gitu. Dan akhirnya saya pulang dari situ, saya seneng. Oke. Hari itu ketika kamu pulang, nggak ada pertanyaan dari keluarga, belum tahu tuh keluarga ya? Ayah saya ada di rumah. Oke. Ayah saya. Ya, jadi itulah ya teman-teman ya. Iman itu harus dinyatakan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini Mbak Hana ini atau Bu Hana ini tadi ini mencontohkan kehidupan kekristenan itu seperti ini. Jadi dia itu tidak menceritakan kasih Yesus atau tidak menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan tindakannya ya. Akhirnya Mu'tadin ini pun mulai mengikuti, tadinya diajak ke mall tapi ternyata masuknya ke gereja, tadinya masih ragu-ragu tapi rasa kayak seperti tertipu begitu ya. Tetapi satu hal yang luar biasa, Mbak Hana ini masuk ke gereja berdoa dan akhirnya pun Mu'tadin ini mengikuti, dan di situ ada damai sejahtera yang dia terima ya. Tadinya yang sakit sangat luar biasa, pergi dengan kondisi badan yang penuh dengan kesakitan, tetapi ya luar biasa ia mengalami sukacita ketika ia berada dalam gereja. Nah, oleh karena itu teman-teman dan saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, seharusnya kehidupan-kehidupan yang seperti itulah yang kita contohkan. Kehidupan-kehidupan yang seperti yang dilakukan Mbak Hana tadi itu ya yang kita teladani. Tapi ya pada faktanya memang kekristenan itu justru banyak sekali yang hujat-hujatan dan lain sebagainya. Akhirnya iman kekristenan itu tidak hidup di dalam diri kita sekalipun kita mengaku sebagai pengikut Kristus, teman-teman. Ya, oke, mari kita lanjut dulu cuplikan ini.
jadi kan dia pulang. Tapi waktu malam itu ayah saya di rumah, dan Mama Hana itu selalu nguatin saya, Tuhan Yesus pasti kasih kamu kekuatan. Cuman kan kita namanya manusia tetap aja ya, biar kata dia ngomong kayak gitu, saya kenal ayah saya itu sangat fanatik banget, keras banget gitu kan, nggak ada toleransi kalau ayah saya ngomong tentang agama. Jadi dia menanya sama Mama saya kemarin. Ya, oke, baik. Ini lanjutnya setelah pulang dari gereja ya. Jadi kembali udah mungkin inilah awal mula kita, mendapatkan masalah baru lagi ini kayaknya ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kemarin sih di rumah keadaan sakit, hari-hari Minggu ikut tetangga sebelah gitu kan, dia udah langsung tahu saya diajak kemana. Dia ayah kan gede-gede, tangannya di depan pintu udah nunggu saya. Dia bukan tipe orang yang suka nyalain orang, pasti dia yang misalnya pasti saya masuk, ada ayah saya, udah saya duduk. Sebelum saya menjelaskan sepatah kata, itu ayah saya udah tahu. Jadi saya mau ngejelasin, saya ini gak pernah cari Tuhan ya, saya ini gak pernah mau ikut agama atau saya mau ikut kesana kesini, saya gak pernah cari Tuhan gitu. Saya mau jelasin sama ayah saya gak berikan kesempatan itu. Saya didoktrin, semakin didoktrin, orang Kristen itu orang kafir, orang Kristen itu kayu bakarnya api neraka. Gitu kan? Oh iya, karena di saat itu saya gak pernah buka Injil ya. Gitu kan. Jadi saya masuk itu, saya tangkap itu logika. Orang Kristen itu punya bapak, punya emak gitu kan. Jadi logika lah ya. Lihat kau, kau katanya, kau masuk neraka. Jadi saya lihat dong, saya lihat penyakit saya, iya. Bawa pakaian kau, saya diusir. Bawa pakaian kau, pergi kau dari sini. Kau kau daripada kau ikut-ikut itu gitu kan. Akhirnya mau gak mau saya takut. Ya karena saya diusir, sekarang yang mau nerima orang sakit ya siapa ya selain bukan keluarga ya kan. Iya, dan itu logika itu masuk dalam pikiran saya. Tuhan punya emak, Tuhan punya bapak, itu gak masuk di akal gitu kan. Tuhan bisa makan, Tuhan oh iya gitu. Aku mau balik, ya mau kembali, gak mau gitu. Dan ternyata rumah Mama Hani itu ditendang. Maksudnya? Sama keluarga mama saya. Kan yang punya kontrakan itu keluarga sepupu mama saya, masih sepupu lah. Jadi dia denger lah saya ikut ibadah, iya, tanpa dia pengen cari tahu kalau bukan begitu ceritanya sebenarnya. Lu ngajak lu ponakan gue lewat gereja gitu, tendang, diusir. Oh, jadi dituduh gitulah. Dan saya disitu bingung. Gitu. Kemarin setahun setengah saya sakit itu nggak ada yang sampai heboh seperti itu. Kok pas datang orang ini, Mama Hani kan baik, dia mau jadi teman saya gitu kan. Terus saya juga jadi kayak orang nerima kekuatan gitu, jadi seneng gitu kan, kerasa teribu. Kok malah diusir. Malamnya itu saya mimpi Tuhannya orang Kristen. Itu orang di depan saya tuh banyak yang lewat. Tuhan, banyak banget itu orang, banyak pada saya ngeliat pada ngapain sih orang Tuhan sampai kayak ada kubah gitu kan, itu naik ke atas kubah gitu, orang-orang itu banyak kerumunan Tuhan. Terus saya ngeliat ke atas, itu percis Tuhan orang Kristen yang saya suka lihat itu kayak baju jubah putih, gambar-gambar seperti itulah. Tapi saya mukanya kelihatan karena saya nggak bisa lihat, itu terang banget ya. Aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepada aku. Wow. Aku bangun dong, dan aku takut. Wih, serem banget gitu. Udah tinggalin itu semua nggak dipakai gitu kan, minyak itu. Kok mimpi Tuhan? Ayah saya bangun, ayah saya pulang di situ malam itu kan. Ya bangun ya, kenapa kau? Itu udah tinggalin minyak orang itu, orang udah nggak ada kan, itu udah pas mimpi ya. Itulah aku tidur baca doa, gitu kata ayah saya. Oh iya, hari itu baca doa ya. Malam kedua saya tidur baca doa. Takut saya di mimpi Tuhan Yesus, saya nggak mau, saya ambil yang baik, saya nggak mau mimpi itu, takut. Saya tidur baca doa. Abis itu baca doa, jam 1:30 itu perkiraan jam segitu ya. Itu jadi karena bolong, ini ini sama daging itu keluar, jadi nempel sama baju. Jadi itu keluar itu darahnya itu banyak. Itu banget. Saya nggak bisa ngomong. Saya ambil muk, itu saya timpuk kena kepala mama atau ayah saya, bangun. Karena sakit itu saya bisa ngomong, udah karena banyak darah ya. Saya tuh kayak orang mau dibilang nggak pingsan aja, udah syukur ya. Itu banyak ngalir sumber banyak. Jadi baju ini nempel, udah kering, darah itu kering, nempel sama daging yang sekupas. Jadi daging itu dipilih, udah ada. Mama saya bangun, ayah saya malah nunjuk lemari. Apa lo udah tahu sampai anak gadisku punya penyakit kayak begini. Mama saya udah ikhlas, anak udah kayak begini, ambil aja deh, jangan disiksa gitu. Di situ lah saya digotong pagi-pagi.
dicari puskesmas ya, karena dekat kan, digotong sampai di puskesmas diomelin, ibu anak begini baru dibawa ke rumah sakit gitu, terus jangan diomelin mama saya gitu, saya nggak mau emang ke rumah sakit, akhirnya saya dioper ke rumah sakit berbulan-bulan, dari situ saya divonis kanker stadium 4. Oke, jadi sebelum divonis itu ceritanya memang sangat panjang. Jadi saya hari pertama itu kan dibawa ke puskesmas. Nyampe di puskesmas ini ada bidan, ya kan? Hari pertama. Nah hari pertama juga saya dioper ke rumah sakit ambulan, di sana saya divonis. Karena saya nggak mau dibawa ke Darmais, saya udah pasrah. Neng, mak gak punya duit, kata mama saya. Udah mak, ibu juga gak mau mak ke sono. Kata daerah Selipi gitu, sono komplit begini-begini. Tapi gak mau ya lu berobat jalan aja. Jadi saya perlu alkohol. Karena pakai perban ini pakai alkohol, ya kan? Akhirnya saya balik ke puskesmas hari kedua. Nyampe di puskesmas hari kedua, saya ketemu orang yang pertama ketemu. Saya digotong-gotong gitu. Dan ibu ini ngajak saya ketemu, ngomong pas mata saya sama mama saya, ibu sini saya dipanggil. Nih dipanggil loh katanya gitu ya. Disamperin kan, iya bu kenapa ya, ibu ya namanya ini kan sensitif ya, kalau ngomongin agama itu sangat sensitif. Ibu gini loh, kemarin saya tuh terbayang-bayang anak ibu gitu, waktu dia pulang di rumah itu ngeliat saya kan, hari pertama itu kan ditanganin sama banyak di situ kan di puskesmas, saya terbayang-bayang anak ibu. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa gitu, dia pakai kantong. Kalau puskesmas kan seragamnya ada kantongnya dua gini. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa gitu. Saya disitu langsung pegangan sama mama saya. Jangan-jangan nih orang Kristen gitu. Saya langsung connect karena dia ngomong ini kan nggak bisa. Jadi orang Kristen nih gitu. Bener, dia ngeluarin minyak dari kantongnya. Itu saya pingsan. Aduh, gara-gara itu minyak satu kampung heboh. Akhirnya saya bawa itu minyak. Saya pulang, saya janjian lah besok kesini ya. Gitu. Gereja yang sama, tempat rumah ibadah yang sama. Kan di dunia ini banyak gitu, banyak gereja juga banyak. Oh saya masuknya seperti saya pertama kali datang tempat ibadah sama mana gereja itu juga, dan saya benar-benar bikin pusing ya. Saya sampai nyebut ini maunya apa sih gitu, kok saya dibawa ke sini lagi gitu. Akhirnya saya pulang, saya dikasih Alkitab. Sampai saya di rumah, Alkitab itu saya taruh di bawah baju. Dan saya duduk-duduk itu di tempat tidur, saya mulai ngerasa penasaran. Yesus itu siapa ya? Dan saya langsung ambil juga Alkitab. Saya buka Alkitab, aku lihat jalan, kebenaran dan hidup. Tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi banyak di situ saya menemukan, Yesus ini luar biasa loh, gitu kan? Saya mulai ambil itu minyak urapan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Malam itu saya olesi badan saya, dan itu sampai lama saya sembuh. Dalam berapa rentang waktu itu? Itu bisa hitung 2 minggu saya sembuh. Itu yang tadi. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ini awal perjalanan ya, mulai belajar Alkitab, mulai karena ya sudah mulai disembuhkan, sudah mulai dipulihkan gitu ya. Dan saya rasa ya memang orang-orang yang berada dalam kebimbangan, yang ada dalam keraguan, namun ketika mereka percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu. Tuhan pasti akan mengangkat kehidupan mereka, Tuhan pasti akan memulihkan kondisi mereka. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi. Tadi dia bersisik aja, saya karena saya mandi kali ya, kan belum bisa mandi, terus ini juga udah gak ngebet, bolong itu segede di payung itu ditanggul. Saya juga nggak ngerti bisa seperti ini loh. Saya punya bekas dan bukti ya, maksudnya yang lain ini juga bolong kan. Orang kalau ngeliat ini operasi di mana, ini ada operasi sama sekali. Jadi ini ada operasi, bahkan payung yang hancur itu bisa seperti ini rapatnya. Dan saya nggak tahu, itulah mungkin yang bilang Tuhan itu ajaib, Mujizat. Bagaimana caranya benar-benar saya rapat, sembuh, dan puji nama Tuhan, saya bersyukur itu saya sembuh. Hari itu benar-benar tidak ada sakit lagi. Enggak ada sakit. Enggak pernah berdarah. Enggak pernah sama sekali. Itu sembuh total. Dan bisa diberinya Bisa terjadi. Apakah waktu itu keluarga nggak mempertanyakan? Mama saya bingung ya. Sebenarnya orang itu lebih kebingung-bingung, heran-heran, karena saya sembuh. Dia bertanya minum apa gitu. Kok Iya bisa sih, cepat pasti sembuh, orang bisa memang bingung berubah, ya. penampilannya juga udah berubah gitu. Wah, mama saya senang gitu kan, saya bertantang-tantang di kaca, di situ ayah saya tahu. Dia udah ngerasa, karena dia udah ngeliat aku di kaca tuh kayak seneng gitu.
oh kau pakai itu ya gitu. Langsung Aisyah tuh tahu Curiga gitu ya, Terus ayahnya langsung curiga. diem kan, karena Aisyah galak banget. Aduh Tuhan, aku gak mau ninggalin Tuhan Yesus, Tuhan baik banget sama aku gitu. Aku banyak banget perubahan dalam diri aku itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi waktu tinggalkan itu Yesus gini-gini, kau udah sembuh. Akhirnya dia ambil pisau dari belakang. Itu pisau dapur itu udah di sini saya tuh. Sampai dia berantem sama mama saya. Wan, udah Wan, kau, oke, aku bangga. Masuk penjara aku bangga yang kau mati. Ya enggak, udah akhirnya dia pergi lah karena takut naik pitam kan. Mama saya bilang, Wan, jangan. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, saya gak mau ninggalin Tuhan Yesus. Disitulah suara Tuhan. Ya biasalah ya, namanya juga orang-orang fanatik ya, pasti mereka tidak rela anaknya tinggalkan Islam, pasti tidak rela anaknya ya pindah agama lah begitu, karena ya bagaimanapun juga kalau sudah murtad itu ya sudah dianggap kafir gitu. Jadi ya gimana ya, kayak semacam penghambat mereka untuk masuk surga lah begitu, karena ya namanya orang tua kan mesti bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Ya oke, itu teman-teman. Tuhan itu dia Tuhan yang hidup, gak mungkin dia bisa lewat perantara hamba Tuhan atau gimana. Tapi firman Tuhan itulah bagi saya suara Tuhan. Iya, Saya masuk kamar, saya buka, saya nangis sama Tuhan. Dia tahu kan, dia maha melihat. Akhirnya saya buka Alkitab. Amin. Saya menemukan tentang hal bertekun. Yohanes berapa saya lupa ya. Tapi perikop itu bertekun. Akan datang orang ingin membunuh kamu. Dia menyangka berbuat penting bagi ayahnya dia. Gitu. Dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebelumnya sudah kukatakan supaya kamu tidak menolak aku. Jadi disitulah aku mulai mengerti, oh gini ya gitu. Dan pada akhirnya aku ditendang sama ayah gitu. Diusir dari rumah. Diusir. Wow. Diusir, ditendang sama ayahku. Kemana kamu pergi? Karena Aku percaya nggak ya, karena percaya Aku Tuhan pergi, ayahku Yesus, yang dia pergi. ditendang Karena dia ditendang aku kan. bahkan tadi Dia takut naik rela pitam gitu. diancam Aku di ya, situ salah. dibumbun lah gitu, mau dibumbun lah Enggak gitu. belum terlalu kenal ini ya, masih proses, namanya baru mengenal Tuhan. Lupa kalau kita itu udah punya kuasa di mulut kita. Iya. Karena sakit, dia kan gede tinggi lah, kakinya gede, aku ditendang. Aduh ya, nanti sakit banget loh gitu loh. Tapi kamu tadi sempat bilang bahwa ternyata mengikut Yesus, kamu juga mengalami jatuh bangun ya. Iya, karena ayah saya meninggal kan. Oh dari saat Habis itu. sakit itu ayah saya meninggal. Oh. Bagi saya dia tulang punggung. Saya kalau minta uang kan sama ayah. Kecil besarnya saya minta uang jajan karena umur segitu 17 ya kerja juga kan saya nggak punya ijazah gitu kan. Akhirnya saya minta duit sama dia, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Oh. Dia nggak ada. Di situ saya sempat, aduh Tuhan, saya mau gimana gitu. Tapi buktinya puji Tuhan saya hidup sampai hari ini kan. Amin. Sempat kecewa gitu, ayah saya dipanggil Tuhan. Kebutuhan kan terus berjalan, ya kan? Ya, betul. Mama saya nangis terus, adik saya masih kecil-kecil gitu. Listrik nggak ada, ya kan? WC nggak punya. Bahkan kita tuh bener-bener dibilang ini orang kalau ini aja saya sampai di plastik. Saking nggak punya WC, nggak ada listrik gitu kan. Akhirnya saya pergi nyanyi dangdut. Ijazah nggak ada, nyanyi dangdut. Untuk mencari nafkah itu ya. Iya dari nyanyi saya. Nyanyi dangdut, Untuk panggil mendapatkan dangdut, panggung ke ya panggung. tambahan lah. Nah, di momen kamu mencari nafkah dengan bernyanyi, apa yang terjadi di masa-masa itu? Ya nyanyi, aku biasa nyanyi gitu kan, nyanyi dangdut, terus pulang aku bisa kasih mama saya uang gitu kan. Terus nggak lama saya dipanggil nih kerja di pabrik. Ya nggak lama saya kerja di pabrik, di situ saya mulai kenal cowok. Jadi nggak ada terbesit di pikiran saya untuk yang macam-macam. Yang ada di otak saya itu hanya keluarga. Gimana nih caranya adik gue jangan nangis, gimana nih mama gue tuh jangan nangis gitu. Kayak terbeban banget gitu kan, gimana ya, tiap gosok ini turun mulu gini-gini, mama saya nangis, ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya punya perkataan itu, ucapan itu kan doa, nggak boleh kayak gitu. Nyawa saya aja kalau boleh dikasih saya kasih gitu. Akhirnya itulah saya jatuh lewat dosa gitu, dosa perzinahan. Oke. Waktu kamu kerja di pabrik itu ya? Enggak, saya mulai kenal cowok. Iya, maksudnya kan waktu kerja di pabrik Iya. mulai kenal cowok, Iya, orang. lalu bergumul di dalam Iya. dosa ya. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Apakah kamu juga menyadari bahwa ini tuh salah sudah? Salah, memang salah. Tapi saya melihat adik saya makan enak,
anak gitu kan. Saya bisa pasang listrik, rumah saya bangun gitu. Saya ngerasa ya udahlah gitu. Yang penting mereka senang. Walaupun saya tahu itu salah. Makanya pas ada satu di titik itu salah, saya mulai dipuji kan. Misalnya dekat saya tuh seneng gitu kan. Sedangkan dia udah berkeluarga. Oke, jadi mohon maaf si pria ini sudah berkeluarga, Iya. dia mendekati kamu, Iya. dan dia tanda kutip memberi nafkah gitu ya, Iya, memberi uang gitu ya. iya. Makanya di rumah juga bisa adik bisa makan, Iya. listrik bisa terus dibayar gitu ya. Nah, apa yang menyadarkan kamu hari itu untuk oke, ini salahnya, aku harus memutus hubungan ini? Itu aku masih panjang sih ya. Lumayan panjang Masih ya. panjang prosesnya gitu. Iya, karena satu saya nggak suka sama dia, nggak cinta juga, ya kan. Terus kedua dia rumah tangga. Terakhir itu malam itu kita udah pisah. Tapi ujungnya ada satu momen di mana kamu saya ketemu suami saya sekarang namanya Andreas. Oke, ya kamu kan dulu disuruh meninggalkan Tuhan, Iya. nggak mau. Iya. Kamu Nggak mau. bilang aku tidak akan pernah meninggalkan Nggak Tuhan. mau, iya. Meskipun kamu diancam pisau oleh Iya, ayah kamu benar. gitu ya. Tapi ternyata bertemu dengan suami yang sekarang ini, Iya. kamu malah meninggalkan Tuhan. Benar. Gimana ceritanya itu? Tapi saya nggak tahu kalau dia tuh nenek kan pendeta, tapi nggak bisa dibohongin, memang saya suka sama dia. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru, karena terang dan gelap itu harus bersatu. Dan kita perjanjian sama dia, oh iya gue gak bisa ninggalin Tuhan Yesus gitu. Udah, lu begini aja, gue gak bakal ngelarang lu kok untuk lu ibadah gitu dia ngomongnya. Waktu pacaran, Waktu pas dibolehin tuh ya iya ibadah ya? boleh. Udah lu ntar kalau lu udah ini udah ntar lu nggak apa-apa, gue nggak larang. Dan saya nggak sama sekali tahu karakter dia. Karena sebentar ya, jadi saya nggak tahu karakter dia tuh keras atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya punya prinsip, sekali saya menikah seumur hidup. Itu pada saya nikah, bukan nikah pemberkatan loh. Saya nikah sama dia. Ikut dia. Iya, itu saya baca lagi 2 kalimat waktu saya nikah sama dia. Dan itulah firman Tuhan disitulah merema dalam hidup saya. Bukan hanya sekedar saya baca dan saya dengar. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan main-main deh sama Tuhan Yesus. Bener, jangan main-main. Jadi saya bener-bener kayak dibilang melanggar, inilah saya harus pikul salib. Bagaimanapun bahagia tidak bahagianya, salib itu harus saya pikul. Rumah tangganya seperti apa waktu itu? Saya dipukulin, gigi saya sampai hancur. Itu hal yang tidak pernah kamu lihat selama pacaran? Nggak ya? pernah, saya nggak tahu kalau dia kasar kayak gitu. Pokoknya ngomongnya tuh kasar, suka mengungkit kayak saya punya masa lalu gitu. Pokoknya kasar deh. Saya sempat kaget, hahaha gitu, kayak orang kaget. Ih, buset deh, kok galak banget gitu. Dan tidak boleh ibadah hari itu ya? Enggak, saya di ibadah. Tetap boleh? Enggak, emang nggak boleh. Jadi saya pas ibadah saya pulang. Itu saya dikunciin pintu gitu. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap ibadah karena yang saya ambil di situ, iman itu mengalahkan dunia. Di sini saya mulai haus akan Tuhan. Karena saya kan udah rumah tangga nih, nggak mau cuman sebentar gitu kan. Kursi yang di sebelah saya itu selalu saya bilang ada orangnya. Jadi kalau ada orang itu, Bu ada orangnya, jangan didudukin Bu, ada orangnya. Setiap saya ibadah, saya selalu bangku yang kosong itu nggak boleh ditempatin sama orang. Saya selalu bilang itu ada orangnya, mau saya pulang dicemberutin sama orang, wih katanya ada orangnya, kan suka dicemberutin ya. Kok sampai pulang itu nggak ada orangnya? Saya bilang Tuhan, namanya udah Andreas. Dan saya percaya Andreas ada di samping saya. Dan 2 bulan saya nikah, saya kambuh. Ini kambuh lagi, Pak, saya robek, ya kan? Baru dia tantang. Saya minta pisah sama dia. Itu minta pisah. Udah lu cari aja perempuan lain gitu. Saya mulai diingetin lah, kan robek lu. 2003 ke 2011 ya. Itu saya nggak pernah kambuh. Jatuh lu dosa perzinahan, saya nggak pernah kambuh. Tapi saya menikah sama ini, nikah 2 bulan, kekenep payudara itu robek, hancur, keluar darah, keluar nanah. Disitulah saya masuk kamar mandi, saya mulai ingat firman Tuhan. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya udah, akhirnya saya minta pisah. Udah kita pisah aja. Lu cari aja perempuan lain, gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Jadi, enggak, gue nggak mau pisah sama lu. Di situ saya bingung. Tapi dia galak, tapi nggak mau pisah sama saya gitu kan. Enggak, gue nggak mau pisah sama lu. Gue mau tahu lu sakit apa. Kan dia pegang badan saya kan panas, ini dingin banget. Kalau Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue ikut. Akhirnya, nah vonis dokter, saya harus dibawa lagi. Ini virus Pak bisa menyebar ke tubuh. Dan disitulah saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya minta pengampunan. Tuhan, mati hari ini saya siap. Dipanggil hari ini saya siap Tuhan.
saya udah pengakuan dosa, sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Engkau berikan saya kesempatan yang berkali-kali Tuhan, saya untuk boleh dikasih kesempatan hidup, saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa Tuhan kalau tidak ada Tuhan seperti Engkau. Karena di luar sana yang saya dengar itu banyak, rasain lu, agama dipermainkan, begini ninggalin dia segini. Tapi saya percaya, saya berdoa Tuhan itu mengenal hati. Tuhan lihat hati saya, Tuhan, saya nyanyi. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Itu sakitnya minta ampun loh. Tapi saya percaya ketika saya panggil nama Tuhan Yesus, itu bukan sekedar nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Saya nyanyi. Saya nangis sekencang-kencangnya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Di luar Yesus penuh ketakutan. Orang ada yang ngerasain saya. Di saat itu saya takut. Ketika penyakit itu kambuh, saya takut. Makanya saya bilang saya takut Tuhan. Saya angkat pujian ini memang hati saya takut. Di luar Engkau saya takut. Dan benar ya firman Tuhan itu benar-benar iman itu mengalahkan dunia. Benar-benar saya mengalami itu. Kalau ngomongin dokter mungkin selama sakit ini, itu dalam hitungan minggu aja sembuh. Itu rapet, suami saya lihat. Nah akhirnya bagaimana suami bisa bertobat? Kan ternyata bukan hanya kamu yang menerima Yesus ya, dan benar-benar menyadari bahwa satu-satunya jalan yang hanyalah Yesus. Ternyata suami dan keluarga juga bertobat. Gimana ceritanya? Jadi suami aku itu minta sendiri. Banyak mujizat di dalam rumah tangga. Jadi misalnya aku kurang uang kontrakan gitu kan, ya kerja kan dia doang. Aku kan gak kerja, tapi Tuhan buka jalan gitu. Ada aja nih berkat dari Tuhan masuk. Aku selalu bilang sama dia, belum udah dikasih makan. Jadi aku cuma pakai iman aja gitu, karena saya cuma selain beriman juga banyak kita harus berusaha kan. Cuman aku bilang ada aja ntar, udah dari mana Tuhan masih aja. Jadi saya nggak mau mikirin hal yang nggak sanggup aku pikirin. Aku tipe orang kayak gitu. Jadi kalau aku pikirin kan kita nggak sanggup, ngapain sih taruh di pikiran kita gitu. Nah di situ dia lihat tiba-tiba ada rezeki masuk gitu. Terus mujizat dia lihat aku sembuh, gue mau dibaptis gitu. Dia sendiri yang minta, saya nggak pernah ngajak, saya nggak pernah ngajak orang untuk masuk ini, nggak pernah gitu. Bagi saya itu panggilan Tuhan gitu. Lagi namanya juga udah Andreas sih dia gitu kan. Saya udah bilang nama udah Andreas Tuhan, masa iya enggak ini kan. Saya udah bilang Tuhan tuh sayang sama lu, dan sayang bukan sayang sama gue ya. Ya, pada akhirnya suaminya juga menyerahkan dirinya dibaptis, dan bukan hanya suami saja sih, tapi keluarga besarnya. Jadi mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, oke lah teman-teman dan saudaraku sekalian, mengikuti Yesus, saya selalu katakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan suatu hal yang gampang atau mudah. Tantangan demi tantangan pasti bertubi-tubi. Ujian dan cobaan silih berganti datang kepada kita, apalagi ketika kita semakin setia kepada Tuhan, maka cobaan pun semakin banyak, semakin besar. Dan di sanalah iman kita itu semakin tumbuh, iman kita itu semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Memang ya apalah yang kita harapkan dari dunia ini ya, dan saya pikir tidak ada apa-apa yang kita harapkan dari dunia ini, karena ya bagaimanapun juga kalaupun dia jatuh bangun tadi ya itu masih manusiawi lah ya, masih ya kadang jatuh bangun ya, namanya kita ini manusia ini kan punya kehendak bebas. Jadi ya kadang-kadang kita lupa bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan. Ya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita untuk sampai terlena ya, sampai jauh begitu. Tuhan pasti ada waktunya bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, dan di sanalah mujizat demi mujizat kita alami. Oke teman-teman dan saudaraku sekalian, demikian dari video ini, dan juga saya tidak akan berbicara panjang kali lebar. Jadi pesan saya, kita sebagai pengikut Kristus jadilah teladan yang baik seperti Bu Hana,
dalam kesaksian tadi, dan sekalipun kita jatuh bangun, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Dan di saat-saat itu mungkin saja Tuhan izinkan supaya iman kita semakin kuat dan teguh di dalamnya. Karena itu jangan berhenti memuliakan Tuhan, jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pesan saya terakhir, jangan lupa bagikan video-video kesaksian yang ada dalam channel ini, supaya melalui video-video kesaksian mereka ini banyak orang yang terima Yesus. Melalui mujizat-mujizat Tuhan, mereka akan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya, dari kuasa dunia apapun. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.